wabarakatuh.
sebagai bahan muhasabah kita. Pada kesempatan ini saya ingin mengutip salah satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita tentunya bersyukur dan pantas mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hari ini kita masih istiqomah dalam ketaatan, dalam kesolehan, bahkan selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sholat berjamaahnya, dengan ta'limnya, dengan sedekahnya, dengan tadarus Al-Qur'annya. Semua itu adalah amalan-amalan soleh yang mendatangkan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa Rasulullah menjelaskan nanti di akhirat, di akhirat ada seseorang yang ketika di dunianya soleh, ketika di dunianya banyak ibadah, ketika di dunia selalu ketaatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sholat fardunya tidak pernah ketinggalan, dengan sholat berjamaahnya tidak pernah kurang, dengan puasa Ramadannya setiap bulan puasa, bahkan sedekahnya setia, ada peluang amal jariah, masjid, sarana ibadah, sarana umum, fasilitas umum dan lain sebagainya yang selalu menjadi donatur utama. Inilah salah satu seorang yang secara kesolehannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Tapi ketahuilah ya masalah dari Allah, dalam hadis dijelaskan orang tersebut yang dengan kesolehannya ternyata menjadi ahli neraka. Loh, kenapa demikian? Kenapa orang di dunia selalu beramal soleh, sholat, selalu istiqomah, sholat selalu khusyuk dengan salat rukunnya, puasa selalu khusyuk dengan salat rukunnya, berdakwah sedekah selalu ikhlas karena Allah, maka di akhirat dia tergolong orang yang senantiasa memiliki pahala yang luar biasa, karena di dunia dia menjadi orang yang soleh. Tapi kenapa dia menjadi ahli surga? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pertanyaannya kenapa? Pahala sholatnya kemana? Pahala puasanya kemana? Pahala sedekahnya kemana? Ternyata pahala semua itu ada yang perampasnya jemaah sekalian. Akan tetapi dia tidak menyadari apa yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Maka Rasulullah SAW berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita semua dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna
Kita pun demikian. Ketika dipertanyakan, ditanya siapakah orang yang bangkrut itu? Ya pada umumnya jawabannya ya orang yang gagal, orang yang tidak berhasil, orang yang tidak punya harta, tidak punya kemewahan, atau orang yang punya usaha lalu kemudian gagal, bangkrut, hilang modalnya dan lain sebagainya. Maka pekerjaan kita adalah orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak berhasil, tidak sukses, akhirnya jadi tidak punya apa-apa, akhirnya jadi sengsara. Itu pekerjaan kita orang bangkrut. Lalu Rasulullah SAW tidak sependapat dengan apa penjelasan dari bahasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, Innal fisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bis-sholati was-siyami was-zakat. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah, min ummati dari umatku, yaitu man ya'ti orang yang datang yawmal qiyamati pada hari kiamat, bis-sholati ia membawa pahala sholatnya, was-siyami dan juga pahala puasanya, was-zakati ia membawa pahala zakat. Namun kenapa orang-orang tersebut diberikan dalam kategori orang-orang yang bangkrut? Maka Rasulullah menjelaskan dalam ayat selanjutnya, wa yaqul syatama hada wa qadama hada wa alkama hada wa safaka hada wa dhamma hada. Rasulullah bersabda menjelaskan orang yang bangkrut yang berkaitan dengan kejadian ini adalah orang yang ketika di dunianya dia nampak menjadi orang yang soleh, menjadi ahli ibadah, pokoknya soleh. Akan tetapi dia ketika di dunia pertama tidak bisa menjaga lisannya, kemudian kadang menyakiti hati orang lain, menghina, bahkan dia memakan harta orang lain, hak milik orang lain, menyakiti orang lain, atau yang disebut dengan kata menzolim, jadi menzolimi orang lain. Akan tetapi dia tidak menyadari. Yang sekalian yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah peringatan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata tidak jaminan orang yang ketika di dunia kelihatannya soleh, dia ahli ibadah, tetapi dia tidak bisa menjaga lisan, dia selalu menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain. Ketika dia meninggal, dia mati, urusan-urusan kezaliman itu tidak diselesaikan secara hablum minan, tidak memaafkan, tidak minta maaf dan tidak saling memaafkan,
mati, tidak ada taubat, tidak ada saling memaafkan, maka inilah termasuk orang-orang yang senantiasa disebut oleh bagian Nabi Sallam adalah orang-orang yang baik. Maka tempatnya di mana? Cuma tulisannya dia akan disebutkan, dilemparkan kepada kami di dalam neraka. Oleh karenanya sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama sering-sering lakukan evaluasi diri kita. Sering merenung, apalagi ini tahun baru Hijriah tahun baru Islam. Bisa saja kita maknai atau momen-momen hijrah kaitannya dengan ibadah. Karena hijrah itu ada hijrah al-makan, tempat, ada hijrah al-akhlak. Hijrah tempat bisa kita lakukan. Barangkali hari ini, tahun ini saya harus melakukan hijrah pindah rumah. Kalau kita evaluasi selama ini rumah ini bukan mendatangkan keberkahan atau dari sisi lingkungan, nah, secara Islam Islami itu kurang baik, maka bisa kita lakukan hijrah pindah tempat ke tempat yang lebih berkah, ke tempat yang lebih. Dan tidak kalah pentingnya hijrah akhlak. Hijrah akhlak yang selama ini merasa sering berbuat salah, sering melanggar, baik itu yang hubungannya dengan Allah ataupun yang hubungannya dengan sesama, maka bisa hijrah akhlak kita perbaiki, kita rubah yang tadinya masih kurang baik bisa menjadi lebih baik. Betul jemaah sekalian, orang-orang yang senantiasa masuk dalam kategori orang yang bangkrut, padahal dia membawa kesolehan, membawa amal yang banyak di sisi Allah, kebanyakan karena tidak terutama dari lisan kita, barangkali selama ini ucapan besar. Rasulullah mengingatkan, menganjurkan, wa ikulah wa ini, qala khairan. Allah berbicara yang baik-baik, kalau tidak bisa bicara yang baik, Allah lebih baik diam. Itu diantaranya kita menjaga lisan supaya tidak masuk kepada perangkap yang sifatnya menzalimi orang lain. Ini dari lisan kita berusaha hijrah, kita perbaiki. Karena kan tidak mungkin bisa menyadar, karena kita tidak tahu ternyata ucapan ini, penyampaian ini tidak mengenakan, bahkan menimbulkan sakit hati dari bisa kezaliman itu kita lakukan melalui media sosial, Bapak sekalian. Bikin status, kalian yang baca, ada yang bertanya-tanya, jadi menimbulkan fitnah dan salah paham, atau juga komen-komen di grup itu sama. Bisa aja selama ini kita komen
Sehingga ini yang perlu mungkin kalau kita evaluasi memang dari medsos Bapak sekalian ya banyak sekali dari informasi, komunikasi, berita dan sebagainya itu kan menunjukkan ada korban. Maka itu sama halnya dengan lisan kita. Jadi banyak sekali ya peran-peran yang ada di hadapan kita, sarana-sarana yang ketika kita tidak waspada akan menjerumuskan kita kepada kebangkrutan dan berpengaruh kepada rusaknya amal kita. Jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita masuk dalam kategori orang yang bangkrut pada ibadahnya, amal solehnya, ternyata dijelaskan dalam hadis dalam ayat berikutnya, wayu tohada min hasanati wa hada min hasanati wa infaniat hasanati qabla ayyudu ma alaih. Ternyata apabila kita meninggal urusan hamdul minanas dari belum saling memaafkan, belum memaafkan, belum dimaafkan, maka nanti di akhirat orang yang terzalimi itu akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala minta keadilan. Minta keadilan. Nah, jadi ternyata